Itu malah menjadi celah yang bagus untuk Aura Fire mendapatkan 1 poin kill ke arah Moreno. Ya, akhirnya 1 poin kill bisa diamankan dan ke arah Moreno itu merupakan sebuah keuntungan sih, karena di sisi mid lane kali ini Moreno punya butuh waktu yang cukup banyak untuk akhirnya nge-build ke arah itemization-nya, meskipun dia ngebawa mystery shop yang harusnya mempercepat nantinya dari pembentukan item. Hai, sedari tadi dia aktif banget ya, Bun. Ya. Benar-benar ya agak Nantikan bahwa potensi Super Fin ini ya dengan adanya Divine Judgment bakal seperti apa, tapi ada top lane dengan Fedor Ice Rack benar-benar nge-zoning out supaya bisa mendapatkan platingan gold di arah top lane sana, membuat dari Saken yang harus mundur. Satu runner apathy dari Kabuki membuat dari Saken lumayan kena damage. Dan membahas sedikit bagaimana combo yang akan keluar dari Bigetron Alpha. Super Fin, Divine Judgment harusnya ada yang langsung instant kill, tapi sepertinya bakal susah banget. Apalagi sekarang Van coba untuk dirusuh, susah banget untuk mendapatkan 1 orange buff yang dia inginkan karena Sorizo beli balik kita mulai bener-bener ngegangguin karena Retribution bakal coba untuk dikeluarkan, tapi Kabuki out of nowhere bisa dihilangkan di tangan Super Fin begitu saja. Masih ada Palevi yang coba hadir, Brave Fighter dikeluarkan mencoba untuk melakukan Super Fin, tapi Super Fin dalam ancaman. Pembalasan denda berhasil dilakukan. Super Fin dia tumbang, tapi Turtle yang menjadi jaminan bagi Bigetron Alpha. Ada 1 Tondros, Hai kali menjadi target operasi bagi Super Ken, hanya memilih untuk mundur dan masih bisa menyelamatkan diri di balik inner turret. Oke, satu fight yang cukup intens terjadi sepertinya, dan Van akhirnya sudah berhasil mendapatkan orange buff yang sedari tadi ia perjuangkan ketika menghadapi Sorizo. 1 tembakan dari Kabuki belum on point kali ini, tapi yang jelas pertukaran Bigetron Alpha dengan adanya seorang Finn tadi dengan Turtle itu menurut aku masih sangat menguntungkan buat Bigetron Alpha. Terbukti juga dengan perbedaan gold yang kali ini masih dikuasai oleh Bigetron sendiri. Melewati 5 menit udah nggak ada platingan outer turret untuk sekarang, jadi penghasilan dari segi goldnya ini bisa mereka amankan dari eliminasi, dan Aura Fire pun pemain mereka hampir saja ingin melakukan sebuah invasi ke bagian bottom lane, tapi masih ditahan karena ternyata nggak cuman ada Seiken di sana, melainkan ada sesosok Sorizo juga yang nantinya akan berbahaya. Ini udah mulai ada deadly kesin keluarkan Aura Van. Dia bakal coba untuk pressure bermain objektif terhadap turret-turret yang ada. Kabuki juga mencicil dari jauh. Renner apathy mulai menyakitkan ke arah Saken, tapi lihat Hai dan juga Super Ken saling beradu. Udah ada Tondros yang dikeluarkan. Hai dalam ancaman. Hai-nya agak mau keluar di flicker dan Phantom Execution mengeksekusi Hai di garis depan. Bahkan Super Ken gak sampai di situ aja, dia masih coba untuk mengejar karavannya pada dalam ancaman Retribution untuk menyelamatkan orange buff untuk Aura Van. Ya, ini gangguan yang sudah sangat terasa, apalagi Bigetron Alpha. Mereka akan segera ngedapetin outer turret di bagian bottom lane dengan penjagaan ketat dari Super Fin dan juga Moreno. Di sisi lain pun kita ngelihat orange buff yang sudah mulai diharash, ngebuat Van kehilangan 1 tanda di bawah kakinya, yaitu nggak ada orange buff di sana, yang berarti Super Ken berhasil makan penculikan tersebut. Tarikan di Judgment berhasil dan Super Fin mendapatkan seorang Pahlevi. Ya, lebih tepatnya dengan tadi Retribution ke arah orange buff, berarti dari Super Ken berhasil nyolong ke arah purple buff milik dari Van itu sendiri. Retribution sama-sama masih ada. Van bakal coba untuk menggiring supaya Turtle kembali ke arahnya, tapi bakal cukup sulit karena Hai di depan sana mulai di arah habis-habisan. Ada Vengeance yang dikeluarkan, tapi itu tidak cukup. Gak ada damage healer tambahan dari Aura Fire. Hai tumbang untuk kali ketiga. Bahkan Sorizo beli kita dari Bali mencoba untuk menjaga supaya Van tidak datang ke arah teritori Turtle yang bakal diamankan, tapi udah mulai ada Mados yang dikeluarkan. Brave Fighter, tapi Pahlevi sendirian cukup berat untuk menghalau damage yang masuk dari anak-anak Bigetron Alpha. Iya, ngebuying time cukup lama, tapi lihat power dari seorang Seiken sekarang. Kita udah melihat beberapa kali
Posisi lainnya dari teman-teman Aura Fire, dan ini dia ada Corrosion dan juga DHS yang sudah di-secure. Sedangkan untuk Batrix dari seorang Kabuki baru ke arah Blade of Despair yang sudah jadi ada perbedaan damage sedikit. Sedangkan Molten Essence juga udah di-secure oleh seorang Super Ken, disusul dengan adanya War X dan juga Thunderbell. Sakit banget Phantom Execution dari Super Ken membuat dari Kabuki harus pulang. Tapi lihat bagaimana Super Ken terus maju ke arah depan, tapi Fedor Ice Strike coba dikeluarkan dari arah belakang. Ada Soriso yang melakukan flanking membuat dari Reza mau gak mau harus melakukan satu wings by wings untuk kabur dari Thunderclap yang udah dikeluarkan oleh Soriso. Ya, sayang banget tadi final slash dari seorang Moreno-nya juga nggak on point. Posisinya masih terlalu jauh. Phantom Execution dari seorang Super Ken memberikan damage yang cukup terasa untuk seorang Kabuki. Gold Earn Aura Fire. Bahkan kita lihat ini 3 flicker udah nggak ada, hanya di tangan Kabuki saja yang tersisa. Ini memang bisa dibilang dengan perbedaan goldnya udah lumayan signifikan. Bigetron Alpha mulai menunjukkan kualitasnya. Bigetron Alpha mulai mendominasi. Ternyata dari beberapa turret yang sudah dihancurkan, ini Soriso dikasih kelegaan untuk bisa mencari objektif-objektif yang ada. Bangunan-bangunan turret selalu dia makan. Dan sekarang dia melakukan flanking di arah belakang. Targetnya bakal jatuh ke tangan Reza. Satu Super Fin maju ke arah depan sana. Hai dengan Vengeance ya, mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Lord yang kali ini tinggal sedikit SP-nya, tapi benar Ice Strike mulai di pop up Super Ken yang hilang begitu saja. Super Fin tidak bisa bernafas lega lagi, tapi lihat bagaimana Bliss Soriso dari Bali mencoba mengejar Van, dan damage-nya masuk ke dalam Soriso lumayan menyakitkan sehingga tidak ada lagi HP kali 3-nya. Wah, ini lumayan banget sih untuk Soriso akhirnya bisa ngedapetin eliminasi meskipun harus kehilangan bar HP, tapi ya pertukarannya tetap menjadi menguntungkan untuk Bigetron Alpha yang dapetin perfect turtle. Bahkan Feder Isaac udah mulai dibuka kali ini. Reza menggunakan Maze by Maze untuk menghindari ultimate-nya sendiri. Memang baru saja terculik, dan kali ini pembalasan dengan Feder Isaac-nya hanya untuk clearing wave saja, dan Lord akan segera masuk dari bagian bottom lane. Bigetron Alpha punya chance yang besar sekarang untuk bisa ngedapetin entah itu inner threat di area top lane maupun di area mid lane, karena semua pemain dari Aura Fire masih berfokus ke arah Lordnya yang bahkan masih diganggu juga oleh seorang Super Ken seperti tidak akan pernah puas sebelum mereka bisa ngedapetin base-nya. Ya, mau Super Ken dari tadi mobilitasnya luar biasa, tapi Super Fin terlalu greedy maju ke arah depan sana dan akhirnya dihilangkan bertubi-tubi oleh teman-teman dari Aura Fire. Masih ada defensive mechanism yang bisa dilakukan oleh Aura Fire. Mereka masih bisa untuk menahan segala ancaman yang hadir di depan matanya. Setidaknya masih punya Reza untuk menjadi high ground defense, dan dengan tidak ada Super Fin, mereka berani untuk maju ke arah depan sana. Moreno mengcopy ke arah satu Final Slash, tapi Final Slash yang asli udah mulai muncul. Fedor Isaac dan Reza tidak beri apa-apa, dan bakal membuat Reza terkena Thunderclap, ditepuk tangannya, dan ada satu detik yang maju ke arah depan. Hai dalam ancaman, Tonros mulai dibuka. Super Ken bakal mencoba untuk mencari lagi siapa yang bakal dia mangsa, karena dua player dari Aura Fire sudah tumbang. Oke, ini 2-1 ya. Bisa dibilang permainan dari Aura Fire sekarang udah lebih berani dengan adanya Arlott di tangan Hai yang sudah ke-build. Tapi di sisi lain Bigetron Alpha pun mereka punya damage yang gak main-main di tangan dari seorang Second. 106 total yang berhasil diamankan, tapi sekarang Super Fin apakah akan terjebak lagi untuk kedua kalinya, karena langsung bisa dieksekusi oleh seorang Hai. Kesalahan yang sama terjadi 2 kali di tangan seorang Super Fin, tapi nggak masalah karena mereka masih memegang kendali permainan sebenarnya sejauh ini. Tinggal bagaimana nantinya inisiasi bisa di backup oleh para pemain lainnya. Karena sekarang kalau kita ngelihat dari damage pun Melissa udah sampai ke arah Golden Staff. Dia respect dengan ada YWON menghindari damage yang pasti bisa dibuat. Sedangkan untuk Fan sendiri dengan Bane-nya, ini dia nge-build ke arah item defensif penuh ya. Adanya Antikiras, Athena, dan Select Plates yang sudah jadi. Ya. Ini benar-benar nunggu momentum Aura Fire sih. Karena yang merepotkan dari tadi dari Beli Soriso. Si Beli dari Bali ini ganggu banget tiba-tiba di area belakang. Bener-bener ngegangguin, bahkan mungkin dari Reza
agak sulit untuk menemukan posisi yang tepat untuk bisa melakukan Feather Ice Strike yang on point. Oke, let's say Rezanya udah sakit, udah punya ke arah Clock of Destiny, udah punya ke arah Lightning, dan bahkan udah mengantongi Divine Glaive. Cuman kalau misalnya dia diculik berkali-kali oleh Soriso atau bahkan Super Fin yang sekarang udah punya flicker dan dia udah punya ke arah Divine Judgment. Ya. Ini bakal membuat dari Reza kelimpungan, tapi Soriso di area bottom lane sana mencoba untuk mengganggu konsentrasi anak-anak Aura Fire. Langsung aja dia berlari dan hasilnya Lord kedua Bigetron Alpha berhasil mendapatkannya. Nah, ini Lord yang cukup mulus. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi objektif pun selalu bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau kita ngomongin kemenangan, Aura Fire di sini masih punya power yang besar. Dan ingat, mereka ngebawa Farsha ya. Jadi defensive high ground-nya akan cukup besar powernya. Tambah lagi ada Kabuki yang kali ini akan cukup fleksibel dengan senjata yang ia mainkan. Apakah bakal ke arah Nibiru, Renners, atau senjata lainnya untuk bisa melakukan full defensive dengan Lord yang sudah mulai menuju dari area top lane. Dan ini mereka juga harus respect nantinya dengan adanya Super Fin. Flicker ada udah ready dan ini bisa ngebuat satu inisiasi dadakan seperti sekarang. Conceal Play sudah mulai dibuka. Serem banget itu, ada konsil yang muncul, ada burung yang tidak terlihat, tapi satu base turret udah mulai dihancurkan. Maju ke arah depan yaitu Super Ken mengejar ke arah high-nya. Ada seorang retribution yang dikeluarkan. Feather Ice Strike belum di pop up, belum ada Nibiru Passion yang di pop up juga, dan dari Kabuki sendiri masih menahan dari Bennett Rage. Dari high ground defense masih tertahan. Di arah belakang, Palevi mencoba untuk Brave Fighter, tapi lihat bagaimana Blizzorizo mencoba untuk porak-porandakan. Satu PTP sukses di pop up untuk mundur begitu saja Palevi-nya. Hilang begitu saja. Reza dengan satu Feather Ice Strike sudah tidak ada lagi. Minion mencoba untuk dihadang begitu saja oleh teman-teman dari Aura Fire. Masih aman, tapi ancaman berikutnya bakal hadir dari arah bottom lane. Ya, ini bottom lane masih ada wave minion yang bisa dimaksimalkan. Apalagi Saken juga udah Buset, punya Soriso. attack speed yang tinggi banget. Bahkan Soriso-nya bakal coba untuk masuk ke bagian depan. Final Slice menahan dua pemain, tapi Kabuki yang bakal menjadi target utamanya. Wave minion di area mid bakal coba untuk di-clear dari Saken lagi-lagi. Menjadi bahaya utama kali ini. Attack speed terlalu tinggi. Critical hit yang udah gak bisa ditahankan lagi. Tapi pada akhirnya Bigetron Alpha memutuskan untuk mundur dan membiarkan Aura Fire untuk melakukan clearing terlebih dahulu. Terlalu beresiko juga kalau misalnya mereka ingin memaksakan damage, tapi nggak tertahankan lagi sih dari Saken. Sakennya dengan damage yang udah dia pegang paling tinggi di Land of Dawn ini, hampir menyentuh 70.000. Ya, posisi jauh banget. Naro Models, dia bisa langsung memberikan damage sampai kemana-mana. Terbukti dengan bahkan tadi kalau nggak salah Van, Kabuki, Palevi bisa hampir dihilangkan begitu saja. Aku melihat di sini memang peran Soriso sangat ngebantuin Super Fin banget. Di saat Super Fin hanya bisa menangkap satu orang, Soriso akan menangkap satu orang lagi yang lebih penting. Target operasinya bakal ada di Kabuki dan juga Reza. Let's say, dari tadi aku perhatikan adalah Soriso beli dari balik kita.